Selamat datang di Happy Podcast edisi ke-11. Kita kali ini akan bahas tentang tanda tangan elektronik. Nah, saat ini telah hadir bersama kita Pak Iman Santoso Simanjuntak selaku Kepala Seksi PDMS yang akan menemani podcast kita di edisi ke-11 ini. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak, kan kita mau bahas tanda tangan elektronik ya Pak, tapi pasti Sobat KPPN Sidikalang pengen tahu tuh Pak, tanda tangan elektronik itu apa dan apa perbedaannya dengan tanda tangan biasa? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, mungkin biar lebih ini dulu ya, kita mungkin menjelaskan terkait dengan tanda tangan dulu ya. Jadi tanda tangan itu kan sebenarnya sejenis tulisan tangan ya, tanda yang mewakili masing-masing orang gitu, dan dia sifatnya unik. Ini kalau dari bahasa Inggris itu namanya signature. Signature besar dari kata sign, itu tanda. Nah, kalau bahasa Latinnya adalah signer yang berarti tanda juga. Ini merupakan paraf atau tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan bisa melengkung tertentu menyesuaikan dengan nama seseorang atau yang menandatangani. Nah, ini menjadi bukti identitas dari orang tersebut yang memberi tanda tangan. Nah, kalau di KBBI sendiri itu mendefinisikan tanda tangan itu sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan orang tersebut. Itu ditandatangani di suatu dokumen atau media. Nah, dalam hukum sendiri itu tanda tangan itu berfungsi untuk mengesahkan atau mendeklarasikan sesuatu informasi yang dibuat sesuai dengan keinginan atau susunan huruf berupa tulisan atau lengkungan-lengkungan, itu layaknya seperti sebuah tulisan. Fungsi tanda tangan sendiri itu sebagai perwakilan dari pemberi tanda tangan gitu, bahwa dia menyetujui atau mengetahui informasi daripada dokumen yang dia tanda tangani. Itu sebenarnya awalnya dari tanda tangan itu ya. Kemudian berikutnya apa sebenarnya itu tanda tangan elektronik? Nah, bedanya dengan tanda tangan biasa itu apa? Jadi di sini ada tambahan elektronik di belakangnya ya. Iya betul Pak. Nah, sebagaimana kita ketahui itu elektronik berarti ada kaitannya mungkin dengan komputer atau digitalisasi ya. Nah, jadi tanda tangan elektronik ini merupakan metode untuk memverifikasi persetujuan seseorang tuh dalam bentuk gambar atau kode verifikasi atau kriptologi. Nah, ini sering digunakan dalam kontrak online. Menurut Undang-Undang ITE sendiri, itu tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, tersosialisasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi autentikasi. Jadi tanda tangan elektronik ini sama seperti tanda tangan biasa, itu digunakan sebagai verifikasi terhadap persetujuan atas informasi dan dokumen yang dilekatkan pada informasi tersebut. Jadi perbedaannya dengan tanda tangan biasa. Nah, pertama itu adalah media tanda tangannya. Kalau media tanda tangan biasa itu yang tanda tangan basah, itu dilekatkan atau dituliskan di media kertas atau dokumen yang fisik ya. Nah, itu dituliskan dalam menggunakan tinta atau bolpen oleh yang bersangkutan di atas dokumen fisik yang menyatakan bahwa dia menyetujui atau mengetahui terhadap isi dokumen yang ditandatangan tersebut. Sedangkan kalau yang di media untuk tanda tangan elektronik itu berupa kode atau inskripsi digital, itu yang disusun dari algoritma komputer, itu yang sifatnya unik. Nah, itu jadi ada perhitungan algoritma komputer yang sifatnya unik yang membedakan antara masing-masing penanda tangan. Itu pertama, dan dia ditandatangani oleh di dokumen elektronik, misalnya di PDF atau surat-surat elektronik. Itu pertama di medianya. Kemudian yang kedua itu sertifikasinya ya. Secara sertifikasi tanda tangan basah itu
diakui ketika tanda tangannya itu diakui oleh si penandatangan bahwa itu memang tanda tangannya dia. Kemudian ketika ada perubahan atas dokumen yang telah ditandatanganinya, nah, biasanya kan kalau dalam dokumen itu terdiri beberapa lembar tuh. Ternyata ada perubahan di dalam dokumennya di antara beberapa lembar tadi, itu sulit untuk memverifikasi kebenaran dari dokumen tersebut. Nah, kalau untuk tanda tangan elektronik, dia itu terembed atau apa namanya, langsung melekat pada dokumen tersebut, tanda tangan tersebut, karena dia sifatnya inskripsi dari data-data algoritma yang sifatnya unik. Jadi masing-masing dokumen dan masing-masing penandatangan itu memiliki kode unik sendiri masing-masing. Jadi ketika terjadi perubahan di dokumen yang ditandatangani secara elektronik tersebut, itu langsung bisa mudah diketahui bahwa adanya perubahan di dokumen tersebut. Jadi agak lebih sulit untuk dipalsukan. Oh, dipalsukan ya Pak? Iya, seperti itu. Itu perbedaannya. Oke, berarti tadi kalau dari segi perbedaannya itu ada dari medianya ya Pak. Ya, dari medianya kalau misalnya tanda tangan basah kan memang biasanya harus pakai kertas gitu ya Ya. Pak. Biasanya tanda tangannya harus di kertas, bahkan harus stempel basah gitu-gitu ya Pak. Nah, sedangkan kalau di elektronik itu sendiri ternyata dia menggunakan media elektronik. Jadi biasanya itu dia bentukannya itu kayak PDF biasanya di dokumen PDF gitu ya Pak. Jadi nggak ada lagi tanda tangan basah gitu ya Pak. Itu dari segi medianya. Sedangkan dari segi sertifikasinya itu ternyata kalau dia misalnya menggunakan tanda tangan basah, ketika ada dokumen yang diubah itu artinya mudah dipalsukan gitu ya Pak ya. Kalau misal tanda tangan basah itu nggak dibilang mudah dipalsukan, tapi lebih mudah lah istilahnya dibandingkan dengan, karena dia kan tanda tangannya itu tidak melekat pada setiap dokumen ya. Biasanya kan di halaman belakang gitu kan. Iya, betul. Atau mungkin nanti ada sedikit dimodifikasi kan di dokumennya itu. Kita nggak bisa memastikan bahwa itu sebenarnya dokumen itu asli nggak gitu. Ya. Berarti jadinya tidak satu kesatuan gitu ya Pak ya, dibandingkan dengan menggunakan TTE tadi kan. Jadi cuma satu TTE pun ketika kita scan itu sudah melampirkan seluruh dokumen lampirannya gitu ya Pak. Iya, nah itu tadi yang tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ya. Betul, ya, yang dia harus tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik. Oke. Lanjut ya Pak ya, untuk pertanyaan kedua itu bagaimana sih Pak keabsahan TTE itu sebagai bukti dokumen begitu? Nah, seperti disebutkan tadi ya, TTE itu sifatnya unik untuk masing-masing penandatangan. Nah, ini sama seperti tanda tangan basah biasa ya, dia unik. Masing-masing penandatangan itu memiliki karakteristik sendiri untuk TTE-nya. Dia kombinasi dari data-data elektronik, komputer, dan inskripsi yang menghasilkan nilai unik. Nah, nanti itu kemudian akan dilekatkan pada dokumen. Nah, untuk keabsahannya sendiri itu di Undang-Undang ITE itu udah menyatakan bahwa untuk informasi dan dokumen elektronik itu yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, ini jadi sudah ditetapkan di Undang-Undang ITE sendiri ya. Kemudian di Undang-Undang ITE juga itu disebutkan bahwa informasi dan data signature atau digital signature itu atau tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibatnya hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain data pembuat tanda tangan elektronik itu memang tersendiri. Menyatakan data yang melakukan tanda tangan sendiri. Kemudian data pembuat tanda tangan elektronik itu pada saat pemrosesan dikuasai oleh si penanda tangan. Jadi memang dia sendiri yang mengeksekusi tanda tangan tersebut. Jadi kalau di TTI itu kan eksekusinya itu berdasarkan perintah elektronik ya, bisa berupa PIN atau misalnya passphrase atau password gitu kan. Nah, jadi memang si pemilik TTI sendiri yang melakukan eksekusi tersebut.
Kemudian segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi terus harus bisa diketahui. Jadi si lembaga penyedia sertifikasi TTE ini harus bisa memastikan bahwa dokumen yang ditandatangan secara elektronik itu mudah diketahui jika terjadi perubahan dalam datanya. Kemudian segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan itu dapat diketahui. Kemudian terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Nah itu seperti tadi itu bisa diketahui di lembaga pemberi sertifikasi atau di Kominfo. Nah, misalnya kalau kita melakukan TTE elektronik itu biasanya nanti bisa dicek di lembaga pembuat TTE atau ya atau dengan di Kominfo itu bisa dilihat di situ di situsnya. Kemudian yang terakhir adalah terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Itu yang saya bilang tadi diketahuinya dengan pemberian eksekusi PIN dan paspris tadi. Jadi si penyelenggara dokumen tadi bisa diketahui bahwa memang benar ini yang menandatangani, bisa kelihatan. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi misalnya kalau suatu dokumen memang harus ditandatangani oleh KPA, nah itu bisa ketahuan bahwa memang untuk PIN dan password ini memang hanya KPA itu yang menandatangani, jadi ketahuan. Oke, berarti memang udah ini ya Pak, sejalan dengan program pemerintah yaitu digitalisasi gitu ya digitalisasi Pak? dokumen. Oke, baiklah Pak, itu kan tadi terkait dengan keabsahan. Nah, nanti ini kalau TTE ini nanti siapa yang akan menjamin kebenaran tanda tangan elektronik ini Pak? Nah, ini kan udah sebelumnya saya bilang tadi ada dua macam ya TTE itu ya. Pertama TTE yang tidak tersertifikasi itu dalam bentuk misalnya tanda tangan biasa yang dibentuk PDF dan ditempelkan dalam dokumen. Kedua adalah TTE yang tersertifikasi. Nah, TTE tersertifikasi ini dijamin oleh lembaga penyelenggara atau penerbit TTE tadi. Nah, lembaga penerbit TTE ini tadi itu memang sudah didaftarkan atau memang diakui oleh Kementerian Kominfo. Kalau di Indonesia sendiri untuk lembaga pemerintah itu ada beberapa, itu antara lain Dirjen Pajak itu untuk yang SPT, kemudian Lembaga Sandi Negara atau BSSN, kemudian BPPT itu yang penyedia ya. Baiklah Pak. Itu tadi terkait dengan siapa yang akan menjamin kebenaran TTE. Nah, pertanyaan keempat nih Pak, apa dasar penggunaan TTE pada pelaksanaan anggaran dan apa maksud dan tujuannya digunakan dalam proses pencairan anggaran? Apalagi kan kalau terkait anggaran ini agak sensitif ya Pak. Jadi apakah memang mendukung menggunakan TTE ini begitu Pak? Jadi pertama itu dasar pelaksanaan TTE di dokumen negara ya, sebenarnya itu ada di pertama Undang-Undang ITE, kemudian ada PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Itu menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan dan keutuhan autentik informasi elektronik. Kemudian di Perpres 95 juga tentang sistem pemerintah berbasis elektronik itu penjaminan ketersangkalan sumber daya terkait data dan informasi dilakukan melalui penerapan tanda-tangan digital ya. Nah, itu dasar hukum yang kedua. Kemudian PMK 171 terkait pelaksanaan sistem sakti itu menyebutkan penyelenggaraan pengamanan secara elektronik dilakukan dalam bentuk tanda-tangan elektronik berupa one time password, biometrik maupun bentuk lainnya. Itu yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di Sakti. Kemudian yang terakhir adanya di PMK 62 2023 itu di mana disebutkan bahwa pengesahan SPP oleh PPK dan SPM oleh PPSPM itu dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
Itu untuk dasar hukum penggunaan TTE untuk pelaksanaan anggaran ya, khususnya untuk pencairan di aplikasi Sakti. Nah, tujuannya ini pertama adalah terkait dengan mendukung kementerian itu untuk lebih fokus menjalankan fungsinya ya. Jadi dengan adanya digitalisasi itu tidak terlalu terganggu dengan kegiatan-kegiatan penandatangan dokumen yang mengharuskan KPA dan PPK atau PPSPN tempat. Jadi menggunakan digitalisasi itu bisa dilaksanakan di mana saja. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu dalam rangka inovasi dalam pelayanan, khususnya dalam pelaksanaan prosedur APBN di Kementerian Keuangan, khususnya di DJPB. Kemudian itu pemanfaatan teknologi baru. Ya, jadi kan kita harus mengembangkan ya pelaksanaan anggaran itu harus mengikuti perkembangan dari teknologi yang ada. Nah, ini penting untuk diwujudkan inovasi yang bertujuan untuk simplifikasi dalam pelayanan ya BPN khususnya. Terus kemudian kita menyadari itu pentingnya khususnya proses bisnis yang efisien, efektif dan transparan, akuntabel, serta diimbangi dengan keamanan dalam bertransaksi. Nah, kemudian ini di pelaksanaan TTE ini sendiri, keuntungannya adalah itu lebih mudah untuk melakukan otorisasi SPP dan SPM ya. Itu keuntungan di Satker ya Pak. Ya, di satuan kerja dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran. Kemudian memudahkan percepatan pengiriman SPM. Jadi dengan adanya TTE ini begitu dilakukan TTE, SPM langsung terkirim. Kemudian efisiensi belanja APBN karena itu mengurangi lagi pencetakan dokumen-dokumen SPM, karena dengan adanya TTE ini tidak perlu lagi mengirimkan ke KPPN lagi. KPPN ya Pak. Jadi nggak perlu lagi dilakukan pengunduhan, kemudian dengan tangan basah, terus nanti di-upload lagi ke ini, dikirim, kemudian cetakannya harus dikirim lagi ke KPPN. Nah, itu dengan TTE ini tidak diperlukan lagi. Nah, itu dia maksud dan tujuan dari penggunaan TTE itu tadi ya Pak. Ya. Oke, berarti tadi TTE ini sangat mendukung mendukung, ada banyak ya yang didukung ya Pak. Tadi kan kayak otorisasi SPP, SPM. Jadi dengan TTE ini dimanapun nanti satker atau misalnya pejabat gitu ya Pak, PPK, PPSPM itu bisa langsung validasi SPP dan SPM. Jadi bisa di mana aja, nggak harus yang ke kantor dulu terus tanda tangan stempel, itu nggak harus lagi ya Pak ya. Kemudian yang kedua dari segi pengiriman SPM, jadi SPM itu lebih cepat sampai ke KPPN, artinya ketika mereka sudah validasi menggunakan TTE, mereka langsung OTP ke KPPN itu udah sampai gitu ya Pak ya. Kemudian dari yang ketiga itu dari efisiensi belanja. Efisiensi belanja itu artinya mengurangi penggunaan kertas itu tadi ya Pak. Jadi mereka tidak perlu mencetak, harus tanda tangan lagi. Masalahnya itu harus cetak 2 rangkap lagi ya Pak untuk dikirim ke KPPN. Nah, pengirimannya kan juga perlu butuh biaya juga gitu ya Pak ya. Berarti memang sangat mendukung ini ya Pak ya, program KL gitu ya Pak ya. Intinya lebih ke efektivitas dan efisiensi lah. Oh, efektivitas dan efisiensi ya Pak ya. Oke, jadi pertanyaan kelima nih Pak, siapa sajakah yang harus memiliki atau menggunakan TTE dalam implementasi Sakti? Nah, ini terkait dengan implementasi Sakti, terkait dengan pelaksanaan pencairan belanja khususnya, itu ya melihat kembali siapa sebenarnya yang berkewajiban dalam penerbitan SPP dan SPM tadi ya. Iya, betul. Jadi dalam penerbitan SPP dan SPM itu kan ada beberapa pejabat perbendaharaan yang harus hadir ya dalam menandatangani dokumen tersebut. Itu antara lain adanya bendahara, PPK, PPSPM, kemudian KPA. Ada beberapa dokumen yang mengharuskan ditandatangani oleh KPA. Betul. Nah, jadi keempat pejabat ini harus memiliki TTE dengan kaitannya penggunaan penerbitan SPP dan
SPM di Sakti tadi. Oke, berarti para pejabat ya Iya, Pak ya, pejabat yang berhubungan langsung dengan pencairan, artinya bendahara, PPK, PPSPM dan KPA ya Pak. Ya, itu wajib. Nah, sekarang ini gimana nih Pak, bagaimana pendaftaran TTE di aplikasi Sakti? Nah, untuk pendaftaran TTE sendiri, pertama itu pejabat terdi itu harus mendaftarkan dulu atau berkoordinasi dulu dengan Pusdatin atau unit TIK di kantor pusatnya ya untuk pendaftarannya. Karena pendaftaran ke BSSN, nah kan kita Sakti ini menggunakan TTE yang disertifikasi oleh BSSN. Nah, pendaftaran ke BSSN itu terpusat melalui kantor pusat. Melalui kantor Itu pusat oleh ya Pak. kantor pusat Kementerian KL itu sendiri gitu ya Pak. Dalam hal ini adalah Pusdatin atau unit TIK-nya. Nah, jadi mendaftarkan dulu nama, jabatan sama NIP, kemudian harus memiliki email kedinasan, email kantor biasanya. Berarti nggak bisa pakai email pribadi gitu ya Pak? Email nggak bisa. Harus pakai email kantor ya. Karena kan dia harus ini divalidasi. Oke, berarti harus yang benar-benar pegawai kantor tersebut kan. Iya betul, ya, nanti ada yang ini pula ya Pak. Iya. Kayak honor gitu mungkin ya Pak ya. Berarti harus Belum pegawai bisa, kan harus Pak. Pegawai karena dia terkait dengan pengeluaran anggaran kan memang harus ini ya. Nah, kemudian ketika sudah memiliki email kedinasan dan memang sudah dipastikan didaftarkan oleh unit TIK-nya, itu nanti akan mendapatkan email. Email dari BSSN terkait validasi OTP ya. Itu nanti untuk login ke aplikasi namanya AMS, aplikasi manajemen sertifikasi BSRE, Badan Sertifikasi Elektronik ya, BSSN. Nah, setelah mendapat email itu notifikasi, nanti diklik emailnya itu akan masuk ke linknya AMS tadi, AMS BSRE. Nah, siapkan aja itu nomor NIP sama ya ingat nama sama jabatannya lah ya. Iya harus sudah ya Pak, ingat nama dan jabatannya. Ya, dan ketika masuk itu email validasinya itu berlaku 1 kali 24 jam. Oh berarti 1 kali 24 jam. Setelah dikirimkan masuk dalam emailnya. Jadi harus rajin-rajin buka emailnya itu. Ya Pak ya. Kalau misalnya sudah lewat, berarti nanti hubungin lagi ke pengelola TIK-nya. Nah, nanti masuk ke dalam AMS BSRI tadi, tinggal dimasukkan aja itunya, NIP, kemudian nanti ada verifikasi wajah atau data dengan dukcapil nanti dari aplikasi itu, kemudian langsung isi data-datanya. Nah, itu nanti setelah selesai nanti akan terkirim ke BSSN ya, sudah selesai. Nanti akan ada notifikasi bahwa sudah aktifikasi. Sudah. Iya, seperti itu. Selanjutnya setelah aktifikasi TTI-nya selesai, itu ada namanya pembuatan paspres tadi. Oke. Ya, itu kan baru aktivasi TTI. Iya betul Pak. Nah, bahwa memang benar didaftarkan. Nah, setelah aktivasi TTI-nya selesai, nanti akan terkirim lagi ke email link untuk pembuatan paspres. Nanti tinggal diklik lagi, hampir sama dengan yang tadi, akan muncul kolom mengisi paspres atau kata kunci gitu, untuk kita nanti melakukan penandatanganan. Jadi ini harus diingat nih, kata kuncinya ini atau password yang kita buat itu harus benar-benar terdiri minimal itu 8 digit. 8 digit terdiri dari seperti kita buat password ya, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada karakter khusus ya, angka. Nah, itu terdiri 8 karakter lah, 8 karakter. Itu jangan sampai lupa karena akan digunakan sampai dengan nanti ada masa pemulihan atau masa perubahannya. Kalau nggak salah itu berapa tahun ya?
ada masanya tadi. Ada masanya Iya, ya, Pak, nanti tinggal ada pemberitahuan akan melakukan perubahan paspresnya. Seperti itu. Nah, itu paspresnya itu menjadi kunci untuk nanti waktu penandatanganan dokumen tadi, SPP, SPM gitu ya, Pak. SPM, ya. Jadi itu sangat penting untuk mengingat paspres tadi. Kemudian paspres itu jangan sampai diketahui oleh orang lain karena nanti takutnya disalahgunakan. Ya, jadi harus pejabat itu sendiri ya, Pak ya. Karena dengan ditandatangani dokumen menggunakan paspres tadi itu menyatakan bahwa sepemilik TTE itu menyetujui dan mengetahui isi suatu dokumen. Berarti harus diketahui pejabat itu ya, Pak, nggak boleh ada orang lain yang mengetahui itu gitu ya, Pak. Kalau misalnya dikasih ke orang lain takutnya nanti disalahgunakan. Iya, betul. Nah, nanti jadi pembuktiannya ini dianggap bahwa memang sudah mengetahui dan menyetujui gitu ya, Pak. Takutnya disalahgunakan gitu ya, Pak ya. Gitu. Oke. Lagi? Itu aja sih kayaknya. Nanti kalau misalnya untuk info atau tutorial atau yang lebih lanjut terkait dengan pendaftaran TTE, langkah-langkahnya itu nanti bisa mengunjungi link_TTE tahap 3. TTE tahapnya itu huruf besar semua, 3-nya angka biasa. Oke, berarti nanti kita buat di kolom deskripsi aja ya, Pak, untuk link tree-nya tadi. Berarti sedikit nih, Pak, berarti nanti kalau ketika mereka ingin mendaftarkan TTE, itu mereka akan menerima 2 link ya, Pak ya. Satu tadi untuk pengaktifan TTE, kemudian yang kedua untuk pembuatan paspres. Dan paspresnya itu pun harus terdiri dari 8 ya, Pak ya. Minimal 8 digit, 8 karakter yang terdiri dari huruf kecil atau huruf kecil, huruf besar, karakter khusus dan juga angka gitu ya, Pak ya. Oke, berarti tadi intinya TTE itu akan digunakan ya, Pak ya. Pertanggal 1 September ini seluruh satker akan harus menggunakan TTE untuk penerbitan SPP dan SPM. SPM. Jadi untuk para pejabat ya, berarti para pejabat ini ketika mendaftarkan TTE itu pastikan paspresnya diingat ya, Bapak Ibu ya, dan jangan diberikan kepada orang lain, takutnya disalahgunakan. Nah, mungkin sedikit pertanyaan ya terkait dengan TTE. Apakah Pak Iman ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Mungkin sebagai penutup, mungkin mengingatkan untuk satker-satker yang belum TTE ini, Pak. TTE ini harus ini ya segera ya untuk melakukan pendaftaran. Ini kebetulan tanggal 1 nanti ini ada pembimbingan untuk implementasi TTE di Sakti tanggal 1 September. Jadi moga-moga ini semuanya berjalan lancar ya, Pak ya. Biar nanti seluruh satker kita itu udah menggunakan TTE ya, Pak ya. Kalau kita berarti yang tahap 3 ini nanti untuk satker apa aja tuh, Pak? Itu KL ya, KL, Kementerian Agama, Kemenak, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Kepolisian, kemudian MA ya, Pak ya. MA. Untuk di Sidikalang itu. Cuman Sidikalang itu ya. Jadi buat yang tadi telah disebutkan Pak Iman itu, ayo segera daftarkan TTE-nya ya, Pak ya. Dipastikan tersertifikasi karena tanggal 1 September nanti kita akan menggunakan TTE seluruhnya. Mungkin udah cukup ya, Pak ya. Atau ada lagi yang ingin Bapak tambahkan, Pak? Itu aja sih. Cukup ya. Baiklah Sobat KPPN Sidikalang, cukup sekian informasi yang dapat bincang-bincang kami hari ini terkait dengan TTE. Pastikan Bapak Ibu semuanya, para pejabat sudah mendaftarkan TTE dan sudah tersertifikasi sehingga pada tanggal 1 September nanti seluruh satker khususnya di daerah KPPN Sidikalang itu sudah menggunakan TTE. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Hepot edisi berikutnya. Dadah!